Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pembelajaran sistem robotik. Pada minggu yang lalu kita sudah mendalami materi tentang komponen-komponen pneumatik dan juga simbol-simbol yang digunakan dalam pembuatan rangkaian pneumatik. Pagi ini kita akan belajar bagaimana cara merangkai atau membuat rangkaian sistem pure pneumatik atau pneumatik murni. Di sini saya menggunakan aplikasi FluidSim. Ini bisa kalian download secara gratis. Silahkan nanti kalian bisa mendownloadnya. Untuk yang pertama, saya akan membuat rangkaian pure pneumatik atau pneumatik murni langsung. Langkah yang pertama adalah membuat atau menggambar lambang dari kompresor. Ya, jadi kita ketahui bersama lambang dari kompresor itu berbentuk segitiga. Tuh. Kemudian komponen yang kedua yang kita gunakan adalah komponen input. Komponen input ini terdiri dari valve. Ya, yang kita gunakan adalah valve 3/2. Saya jelaskan lagi untuk valve 3/2. 3/2 itu dari mana bisa disebut 3/2? Ini ada tiga sambungan ya, sambungan 1, sambungan 2, dan sambungan 3. Ini 3-nya, kemudian 2-nya adalah 2 ruangan ini. Ya, maka disebut 3/2. Untuk valve ini belum bisa aktif karena masih merupakan valve dasar. Sehingga bagaimana cara membuat agar bisa menjadi komponen input. Untuk bagian yang depan atau bagian yang sebelah sini, kita buat untuk pengaktifannya. Saya akan menggunakan aktif manual, menggunakan tombol. Kemudian untuk ini, ya seperti ini, untuk yang bagian yang ruang yang satunya atau bagian yang belakangnya, kita gunakan secara otomatis menggunakan spring. Ya, spring. Ini sudah menjadi komponen input, ya, komponen input atau komponen pengaktifan. Pengaktifannya dari mana? Ini dari tombol. Kemudian akan kembali ke posisi semula secara otomatis yang dikembalikan oleh spring ini atau pair. Ya. Kalau kita gerakkan pasti akan bergerak. Dan komponen yang ketiga adalah single acting cylinder atau silinder kerja tunggal. Ya. Kita tahu semua untuk simbolnya silinder kerja tunggal mempunyai satu input, kemudian kembalinya menggunakan gas spring. Udara mampat diproduksi oleh kompresor. Ya, di sini kita simpulkan seperti ini. Ya, kompresor. Juga disebut komponen supply atau penyuplai udara. Penyuplai udara kita sambungkan ke sambungan nomor 1. Ya, jadi sambungan nomor 1 ini selalu disambungkan dengan komponen supply. Ya. Dan yang nomor 3 ini adalah pembuangan. Nanti kalau udara kembali dari akuator ini, dia langsung terbuang ke udara. Kita beri peredam. Sedangkan yang 2 ini nanti yang menuju ke akuator atau
ke single acting silindernya. Dua kita sambungkan ke akuator. Ini adalah sambungan untuk sistem pure pneumatic langsung menggunakan single acting cylinder. Oke, ini untuk rangkaiannya. Lalu bagaimana cara kerjanya? Ya, ketika tombol pengaktifan kita tekan, ya, tombolnya kita tekan. Nah, ruangan akan berpindah sehingga udara dari kompresor menuju valve dan akan bergerak menuju silinder sehingga batang silinder bergerak maju. Dan kalau kita lepas, dia akan kembali karena dikembalikan oleh spring ini tadi. Ya, spring tadi mengembalikan secara otomatis. Kita lihat sekali lagi. Sedangkan keluarnya udara itu langsung, ya, langsung keluar menuju 3. Jadi tanda panah ini adalah tanda gerakan udara. Ini untuk penyambungan langsung atau sistem pneumatik silinder kerja tunggal langsung. Untuk yang silinder ganda, ya, kita coba buat untuk silinder ganda. Kalau silinder ganda, karena silinder ganda ini ada 2 input, ya, berbeda dengan silinder tunggal. Kalau silinder tunggal ini hanya 1, silinder ganda ini ada 2 input, ya, 1, 2 input untuk bagian yang belakang dan input untuk bagian yang depan, sehingga membutuhkan 2 pengaktifan, ya, membutuhkan 2 pengaktifan. Kita buat sama itu menggunakan tombol dan kembali dengan spring. Ya. Sama, kita gunakan kompresor sebagai pembangkitnya. Nomor 1 selalu disambungkan ke kompresor. Ingat ya, nomor 1 selalu disambungkan ke kompresor. Kemudian nomor 2 untuk tombol A atau tombol 1, terserah kalian akan memberi nama apa. Dan yang ini saya beri tombol A saja supaya mempermudah, dan ini saya namakan tombol B. Pada tombol A kita sambungkan untuk bagian belakang, sedangkan untuk tombol B kita sambungkan untuk bagian depan. Lalu bagaimana proses kerjanya? Kita lihat. Ketika tombol A kita tekan, ya, dia langsung menuju ke depan. Tapi dia tidak kembali, karena untuk bisa kembali ke belakang harus ditekan tombol B. Walaupun posisi ini sudah kembali. Terus sekarang kita tekan tombol B. Ya. Itu ya. Kita coba lagi, kita tekan. Lihat udaranya. Gimana udaranya kembali. Jadi ketika ini udara ini masuk ke dalam
ekuator, pasti udara ini juga berbuang. Begitu untuk rangkaian yang langsung. Dan yang berikutnya, saya akan mengajarkan bagaimana membuat rangkaian tidak langsung. Rangkaian ini menggunakan katup kontrol arah atau disebut AA. Sebenarnya sama cara kerjanya dengan yang sambungan langsung. Tapi untuk bagian yang ini menambahkan satu komponen lagi. Sini saya masih menggunakan valve 3/2. Kita beri sambungan bagian depan dan bagian belakangnya. Bagian belakang ini kita buat saja menggunakan spring supaya nanti kembalinya otomatis, sehingga cara kerjanya sama seperti pada sambungan langsung tadi. Dari komponen pengaktifan kita sambungkan ke KKA, dan dari KKA kita sambungkan ke akuator. Ini akan bergerak sama. Supaya sama. Ya. Satu, ya, di sini satu, ini tetap disambungkan ke kompresor. Ya. Sambungkan ke kompresor. Kita gerakkan. Sama, kalau kita tekan dia akan maju, kita lepas dia akan mundur ke belakang. Itu yang single acting cylinder. Sekarang untuk yang double acting cylinder, karena di sini ada 2 input, ya, kita menggunakan KKA-nya 5/2. Disebut 5/2 karena di sini ada sambungan input maupun outputnya ada 5. 2, 3, 4, dan 5. Nomor genap selalu digunakan untuk ke komponen kerja. Nomor 5 dan 3 untuk pembuangan. Nomor 1 disambungkan ke kompresor. Kita beri sambungan supaya nanti bisa menyambung dengan komponen pengaktifan. Lihat cara pembuatannya. Nah, dari pengaktifan tombol A kita sambung ke bilik 1. Nah, tombol B kita sambung ke bilik 2. Nah, ini nanti jika diaktifkan, ini akan menggeser. Ini diaktifkan, ini akan menggeser juga. 4 kita sambungkan ke komponen kerja aktuatornya. Sekarang kita aktifkan kembali. Belum bisa karena apa? Karena di nomor 1 belum tersambung ke kompresor. Nomor 5 dan nomor 3 belum diberi peredamnya. Nomor 1 kita sambungkan ke kompresor. Mari kita aktifkan. Lihat pada KKA-nya akan bergeser sesuai dengan tombol pengaktifannya.
Nah, lihat ini pada tombol B yang saya tekan, udara dari kompresor. Nah, ini memberi tekanan ke KKA. Kemudian udara yang dari pengaktifan memberi tekanan juga kepada KKA. Kalau tombol ini memberi tekanan untuk menggeser, maka di kompresor ini memberi tekanan kepada KKA yang menuju ke silinder, sehingga silinder mundur ke belakang. Sedangkan yang belakang, udara keluar menuju ke lubang nomor 5 dan keluar udara. Ini untuk sambungan yang tidak langsung. Kemudian untuk pengantar kaitan dengan bagaimana cara membuat rangkaian pneumatik dengan pengaktifan langsung maupun dengan pengaktifan tidak langsung.